Nanti kalau ada apa-apa dari saya, selamat pagi, luar biasa. Bisa saya bertepuk tangan saya. Selamat pagi, luar biasa. Terima kasih, silakan duduk, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik, nanti saya menyampaikan materi tentang tugas dan tanggung jawab Linmas dalam pelaksanaan sisi kamling. Yang kami hormati Pak Kepala Satpol PP, mungkin tinggal Bu Camat atau Pak Camat, Lurah, ya, yang kami hormati khususnya Bapak-bapak Linmas Kabupaten Asal. Ini ada 1.000 lebih Pak ya, 1.100 tadi dapatnya 5.000 Pak. Udah dapat SK semua nih Pak. Oh gitu. Oh ini belum. Yang ada kan belum Pak, sengaja ya. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh dari KPU bagaimana undang-undang dasar ya kan, dan aturan di mana posisi Bapak sebagai anggota Linmas di pelaksanaan pilkada maupun nanti perintahnya komandannya siapa dari mulai tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat lurah dan kepala desa. Namun mau diingat tadi learning point yang saya ambil itu nanti bapak-bapak dalam pelaksanaan pilkada itu komandannya perintahnya itu dari KPPS ya, bukan camat ataupun lurah ya. Di sini saya tidak ahli masalah ya Linmas ini ya, nanti saya sampaikan, saya kolaborasikan dengan bapak-bapak ibu-ibu bagaimana untuk ya selain yang petugas Linmas yang terikat dengan aturan undang-undang ya, dari mulai peraturan Kemendagri dan seterusnya. Di sini saya menyampaikan bagaimana saya kolaborasikan dengan Bapak nanti di masyarakat, di desa, di kecamatan, kelurahan dan maupun desa sebagai menjaga hak Kamtibmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jangan nanti bapak-bapak posisinya di kecamatan, kelurahan, lingkungan, desa dan seterusnya kontraproduktif dengan namanya Pam Swakarsa. Begitu. Lanjut. Selanjutnya, ya ini kita harus mengerti dulu Pak. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan dengan Bapak dan KPU. Ini menurut pengertian kami ya, yang saya ambil, saya konsep karena kemarin surat undangannya baru dikasih. Linmas atau Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas dan Satkamling ataupun Satuan Keamanan Lingkungan ada dua hal yang berbeda. Namun keduanya saling berkaitan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pak, Ibu, Bapak-bapak, dua hal yang berbeda untuk fungsinya. Ini apa? Bapak-bapak, Ibu-ibu punya SK, terikat dengan di pemerintahan. Siskamling ataupun Satkamling, dia spontanitas, Pak. Spontanitas dari paguyuban mungkin tingkat desa, dusun, kecamatan, lingkungan untuk menjaga bersama-sama bagaimana lingkungannya desa dusunnya aman, tertib, tidak ada terjadi tindak pidana. Ya. Itu harus kita pahami bersama. Lanjut. Ya, ini tadi seperti saya bilang, Satlinmas, warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan seperti saat ini ya, Bapak Ibu diundang di sini, serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana secara umum ya, guna mengurangi memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan dan ketertiban dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya secara umum. Yang tadi sudah dijelaskan oleh dari Pak KPU. Sementara Satkamling atau sistem keamanan lingkungan, sekarang namanya Satkamling, nggak ada sistem keamanan lingkungan, merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal. Selain aspek keamanan,
Satkamling juga berperan dalam interaksi sosial pencegahan berbagai masalah. Jadi kolaborasinya hampir sama, Bapak Ibu. Jadi Satlinmas, Satkamling atau sistem keamanan lingkungan itu hampir sama. Bedanya, seperti saya bilang, sistem keamanan lingkungan itu kita Satkamling itu tidak punya SK terstruktur dia, cuma spontanitas. Seperti yang diatur oleh Satkamling ini, dia termasuk Pam Swakarsa yang diatur di Perpol nomor 1 tahun 2023. Ya. Jadi siapa yang termasuk Swakarsa, Satpam, Satkamling. Dan ada mungkin juga kayak di Bali itu namanya pecalang. Ya. Atau tempat adat, ada yang duduk di situ. Pak, Bapak Ibu, lanjut. Ini tugas pokok Linmas. Sebagai kekuatan rakyat yang siap, terlatih mempunyai tugas pokok membantu penyelenggaraan pertahanan keamanan nasional, ya, sesuai dengan tingkat keadaan. Jadi Bapak Ibu, terstruktur saya bilang dari tadi aturan undang-undang yang Mendagri, aturan dari Pak Bupati. Jadi ada batasannya seperti itu ya. Di sini poinnya kadang-kadang melindungi masyarakat akibat bencana alam, bencana industri, serangan pihak musuh, ya, serta bencana lainnya agar kerugian jiwa tidak dapat dihindari. Memelihara moral dan kedaulatan rakyat di segala bidang sesuai dengan perintah ataupun petunjuk dan arahan dari Pak Bupati dan seterusnya. Membantu kelancaran roda pemerintahan mulai tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan dusun. Membantu kelancaran produksi di segala bidang, membantu pembina masyarakat untuk mempertinggi kesadaran hukum. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian harus bangga. Sedangkan masyarakat tadi yang spontanitas saya bilang tadi kayak Satkamling itu mereka tidak digaji, mereka tidak punya SK. Tapi dia malah bagaimana bersama-sama dengan stakeholder masyarakat di tempat itu untuk bersama-sama menjaga lingkungan supaya aman dan tentram. Ya. Membantu menjaga dengan kondisi aman di kalangan masyarakat ikut secara langsung. Ya. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ya, bekerja sama dengan TNI Polri, ya, dan bisa Bapak berdiri sendiri di sini karena ada aturan yang mengikat apabila Bapak melanggar. Pertama, melanggar peraturan Kemendagri, Perbu yang jelas kalau ranah pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian yang terhadap musuh. Dengan seleksi tertentu atau latihan bisa dijalankan di tugas sebagai kedatangan nasional. Ya, jadi bapak-bapak ini harus bangga terdata dia nanti. Ya, terdata di kementerian apabila mungkin jauh-jauh kita harapkan situasi negara yang kolek. Ya kan, sekarang itu bapak-bapak sudah bisa disiapkan di sesuai dengan tugas tempat itu seperti kan. Lanjut. Misalnya dalam rangka ke Kamtimas di Satkamling, sekarang Satkamling lanjut. Ya, tugas pokoknya membantu menjalankan keamanan di masyarakat. Fungsi Linmas dalam Satkamling atau Satkamling, ya. Fungsi Linmas adalah melindungi dan mengamankan lingkungan dari gangguan keamanan dan ketertiban bersama masyarakat serta pelanggaran hukum yang terjadi. Artinya apa? Itu ada batasannya. Apabila mungkin nanti Bapak di wilayah umumnya masing-masing, mulai tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, ada ditemukan kelompok masyarakat. Sekarang lagi maraknya jadikan motor. Bapak bisa, ya, langsung amankan Pak. Sifatnya mengamankan ya, bukan ibu-ibu Pak ya. Lanjut koordinasi sama lurah, kepala desa, kepala dusun dan Babin Kamtimas. Ya. Tadi saya lupa kepala diri saya Kamtimas Polresasa. Sangat semangat ya Pak. Ya. Babin Kamtimas itu adalah di bawah komando saya. Di Kabupaten Asmat ini kita memiliki 65 Babin Kamtimas yang tersebar di 9 kecamatan yang sangat terbatas. Namun kita
optimalkan untuk mengayomi masyarakat, khususnya Pak Camat, Bu Lurah, Kepala Desa dan Dusun. Ya. Peran Limas dalam Sekambil dalam barang tugas anggota Limas di Sekambil atau Siskambil merupakan garda terdepan, sekali lagi garda terdepan, dan mempunyai peranan sebagai berikut. Pertama, untuk membantu masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan, lingkungan desa maupun dusun Siskambil atau Sekambil di wilayah masing-masing. Yang ketiga, langsung membantu tugas Polri dalam bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tempat wilayahnya masing-masing. Nah, kolaborasinya apa? Selain Limas, kan tinggal di lingkungan kayak saya nih, saya anggota Polri. Saya tinggal di lingkungan saya pasti punya paguyuban atau masyarakat di situ. Saya ikut untuk menjaga keamanan lingkungan saya. Yang perlu saya ikut juga nanti jadwal saya di sana di Sekambil itu sebagai jadwalnya karena mungkin 1 kali 1 minggu sebagai jaga malam. Saya ikut di luar atau Polri, paham ya? Lanjut. Pelaksanaan pengamanan oleh Limas dilakukan dengan menjaga ketertiban masyarakat, berkoordinasi dengan instansi terkait, siapa saja semua. Ya, Bapak Ibu bisa koordinasi semua instansi pemerintah dan tentunya TNI dan Polri. Ya. Di sini saya buat di setiap lingkungan merupakan minimal 2 anggota satuan Limas disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di wilayah masing-masing, nanti kecamatan, kelurahan, desa dan dusun. Ya. Misalnya ada anggota Limas yang tinggal di lingkungan A, dia bisa Pak koordinasi sama ketua Sekambil atau ketua Siskambil sama awas Sekambil untuk berkoordinasi dengan perkara ini. Saya anggota Limas, kebetulan saya tinggal di sini Bapak, kita berkoordinasi supaya maksimal menjaga harga Limas di wilayah ini. Paham Bapak Ibu? Lanjut. Ya, ini kita akan saya sampaikan bagaimana di Siskambil itu apa hal yang ingin kami lanjut. Ya, ini Siskambil sistem keamanan lingkungan merupakan suatu sistem keamanan yang melibatkan partisipasi secara aktif dari warga masyarakat desa untuk menjaga keamanan di tempat tinggalnya masing-masing. Sistem ini bekerja dengan cara terorganisir dan melibatkan warga dalam melakukan patroli keamanan. Jadi kan Limas ini kan selain melekat pada dirinya itu Limas dia kan anggota masyarakat. Betul kan? Betul kan? Ya. Ya. Pengawasan terhadap Limas kita serta mengumpulkan informasi tentang hal-hal yang mencurigakan atau potensi bahaya. Nah, itu bapak-bapak itu nanti di sini berkoordinasi dengan kepala desa, kadus, lurah dan camat. Ya. Jangan Bapak Ibu bertindak sendiri, ya. Apalagi di desa itu juga punya namanya FKPN. Saya sekarang lagi mengelola kegiatan FKPN, Kegiatan Polisi Masyarakat di setiap desa. Itu juga adalah orang-orang pilihan dari Pak Kepala Desa untuk membantu tugasnya di desa tersebut. Siapa itu KPN? Semua bisa keuangan atau masyarakat anggota Limas betul. Maka saya bilang sama para kepala desa boleh digunakan. Kalau dari Limas silakan lebih bagus, akan lebih mantap ya. Seperti itu. Nanti siapa polisinya itu? Polisinya di tingkat desa atau dusun adalah Babinkan Limas ataupun nanti yang dirujuk oleh Pak Kapolsek untuk sebagai pembina FKPN yang ada di desa, kelurahan, lingkungan dan dusun. Lanjut. Siskambil diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut: menciptakan situasi dan kondisi yang aman dan tentram. Ini contoh kita Siskambil di air lagi di Tanjung Asri.
Polres Asahan 2 kali juara ya, untuk tingkat Polda Sumatera Utara. Di tahun 2022 kita menjabat nomor 2 terbaik. Di tahun 2023 nggak dilaksanakan, 2024 ya walaupun turun tetap Asahan dapat juara 3 sang kabin terbaik sepeda Sumatera Utara. Tepuk tangan dulu ya. Ini masih ada warnanya di sini di Tanjung Asri ya. Jadi Tanjung Alam ya, lagi Tanjung Alam ya. Kita sampaikan pialanya dari Bapak Kapolda, saya serahkan kepada Pak Kadesnya, ada kardusnya sebagai juga kasat kamlingnya. Ya, lanjut. Komponen siskamling ya, pelaksana siapa? Seperti saya bilang tadi, seluruh warga khususnya terlibat secara fisik yang dibutuh dan sepakati bersama di tingkat desa, dusun, lurah, camat dan seterusnya. Jadi kesepakatan bersama, tidak ada ikatan paksaan, namun kemauan sendiri bagaimana menjaga lingkungannya itu supaya aman, nyaman, tertib, tidak ada tidak pidana yang terjadi. Kalau wilayah itu udah hilang sandal, maka istilah mobil itu. Percaya Bapak Ibu. Jadi kalau kita biarkan di lingkungan kita itu hilang sandal dan cuekin, kita nggak kompak di lingkungan masyarakat kita, besok mobil yang hilang. Percaya. Jadi dari hal yang kecil, tidak pidana yang terjadi, betulnya sedikitnya harus lingkungan di situ open, mau tahu. Karena sangat dilema sekarang di komplek perumahan, baik di kelurahan itu tetangganya nggak tahu sopo tetangganya. Mungkin dia kontrak di situ, nggak mau tahu ditanya. Tiba-tiba nanti kontrak itu bandar narkoba, nggak tahu tuh teroris atau pelaku perampokan lintas Sumatera atau lintas daerah, nggak tahu, kita nggak mau tahu. Bikin nyalain polisi, ini ya kayak ini dalam malu. Mengenai kisaran korban. Tahu tetangga kiri kanan muka belakangnya. Nah, seperti itu. Open. Kenapa kalau kita cuek terjadi nanti tidak hilang? Bagaimana? Kalau anak polisi bilang Pak, polisi kan Superman loh. Makanya bisa terus 10 km, telinganya bisa terus 20 km untuk mendapatkan informasi terjadi suatu tindak pidana. Siapa berperannya? Yang masyarakat di situ. Itu tugas, termasuk tugas bapak-bapak ini Mas. Apa relasi pelaksanaan di pas TPS? Polisi tidak bisa masuk Pak. Kalau kasih betul atau betul? 5 siswa masuk Pak. Gitu. Nanti mungkin untuk dia teknis sudah diajari ya Pak, begitu ya. Ya. 5 siswa dipanggil, ada apa? Dia betul-betul di KPP dipanggil ini. Pak Limas masuk. Ini area dari tuh, terus seperti di sini. Sudah polisi lain atau yang itu sudah itu. Jadi kalau polisi atau TNI itu, polisi sudah bilang ya, itu kalau nggak dipanggil sama KPPS ataupun Pak Limas itu nggak bisa masuk Pak. Ada aturan di situ. Paham Bapak Ibu? Seluruh kepala rumah tangga, keluarga laki-laki dewasa usia minimal 17 tahun dan memang RT dan RW. Lanjut. Kegiatan yang dilaksanakan Limas di Skabling antara lain penjagaan, patroli bersama dengan warga atau Polda, memberikan peringatan untuk mencegah kejahatan, kecelakaan, dan seterusnya, memberikan keterangan informasi tentang keamanan lingkungan, memberikan bantuan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu ketua RW RT di tingkat paling kecil dengan masalah problem solving atau masalah warga. Melakukan koordinasi dengan anggota Kapolri di sini Babin Kaptimas. Karena Babin Kaptimas saya satu baru bisa 3 kelurahan, 2 kelurahan, ada 4 desa, 1 bali. Jadi kalau masyarakat
toko pincang, kaget salus, dan berperan tiga pilarnya. Tiga pilar tahu nggak? Bapak tahu? Ini bisa tahu tiga pilar siapa aja? Salah apa kalau di sini kita belajar dan nanti ikuti 5 atau 3 pilar lagi. Saya cuma nonton sama Pak Bupati melalui Pak Kakang Sapu BP ngajari mau belajar. Apa 3 pilar? Siapa saja? Ibu sebut aja Bu, salah nggak apa Bu? Penjelasan ibu dapat iskan apa? 3 pilar Pak Bu? Sebut aja Bu, kira-kira menurut Ibu dalam 3 pilar itu siapa saja? Di tingkat kecamatan, kelurahan. Tiga pilar itu kalau di kelurahan ada lurah, Babinsa dari Babin Kamtipmas. Tepuk tangan dulu sama Ibu ini. Yang lain jangan pernah tahu ya, untuk kasih tahu Ibu ini. Jadi 3 pilar itu, Bapak Ibu benar, tingkat kecamatan, kelurahan, desa itu siapa? TNI Polri dan pemerintah desa Polisa. Paham? Nah ini stakeholder yang ada di desa, kelurahan, kecamatan. Ini harus sinergi. TNI yang punya Babinsa yang selalu melekat sama Babin Kamtipmas. Jadi saya harapkan nanti Bapak Ibu anggota Limas tolong dikenali siapa Babin Kamtipmasnya, dikenali siapa Babinsanya. Nanti untuk penanganannya proses mungkin itu ada pidana, itu rekomendasi Babin Kamtipmas sangat penting. Dan kita tahu saya karena Babin Kamtipmas saya siap 24 jam membantu masyarakat. Kadang-kadang lupa sama istri sama anaknya. Benar loh, itu suratan Babin Kamtipmas saya tuh. Tengah malam tiba-tiba Pak Babin, ini tetangga ibu Pak Babin sampai saya melahirkan, contoh seperti itu kan. Dan ibu juga tuh tengah malam kalau sapinya melahirkannya apa? Kakaknya kan. Seperti itu. Jadi tolong dikenali Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu ada di Limas, harus kenal sama Babin Kamtipmas. Ya kan? Kelengkapan ini seskamling atau poskamling atau sakamling, situ ada pedoman petugas poskamling, seskamling. Petugas kami memang 3 orang yang sudah ditetapkan oleh ketua sakamling. Jadi bisa disesuaikan dengan situasi wilayahnya. Pada kegiatan, dokumentasi kegiatan, petugas sampling, sistem alarm dan komunikasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan di sakamling tersebut atau sakamling tersebut. Di situ ada kentongan, nah itu sirena kalau misalnya ada pemahamannya hujan. Kentongan itu kan nggak sembarangan bunyinya, tuk. Ya mestinya ada pasal maju malam, itu pakai ya. Coba kita dulu pakai dulu. Nah ini orangnya benar ini 2022 2024 ini ketua sakamling Kadus Tanjung Alam. Nanti belajar sama Bapak, kita asli yang gimana itu aktif. Jadi kan penilaiannya tak main-main, timbul dan turun. Bayangin dari beberapa Polres Pulau Sumatera Utara ini kita kalahkan Labuan Batu dan Polres besar. Juara 1 Tanah juara 2 Deli Serdang, asal nggak kaleng-kaleng Bu. Kalau saya kenapa saya kasih masa tidak? Karena kepedulian dari masyarakat, Kadis dan Kadis di situ mau. Saya hanya mengatakan bukan bagaimana hasil kami, tapi pelaksanaan itu mutasinya benar nggak ini sakamling ini memang peran aktif itu penilaian mereka. Ya. Tanpa KKN, ya Kadis ya kan? Tanpa KKN enggak? Malu-malu Pak itu. Perlengkapan pertolongan pada kecelakaan penjagaan itu sangat wajib ya. Dan sudah disetar lanjut. Target dan indikator prestasi sakamling atau sakamling ya di suatu tempat wilayah itu apa? Nah ini intinya. Jadi daripada kita cakap-cakap itu intinya terciptanya lingkungan masyarakat yang kehidupan sosial hukum damai, tentram dan tumbuhnya motivasi untuk menjaga melindungi jiwa, harta benda di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Next,
Nah, ini prinsip untuk ya. Tepuk tangan dulu. Sekian, terima kasih. Ya. Silakan ada yang ingin bertanya. Kalau nggak ada saya dipasangkan juga ya kan. Tapi kalau misalnya ada yang mau dipahami, ada yang mau ditanya, ya kan, silakan bertanya. Ya. Tadi saya dikasih waktu berapa menit Pak? 10 menit, 30 menit. Udah habis lah ya. Tapi 5 menit. Silakan Bapak Ibu bertanya. Jangan baru bertanya Bapak Ibu. Nanti bisa saya jawab, kalau saya jawab bisa bawa ke kantor, saya pikirkan, saya baca dulu, saya tanya kemana mana baru saya jawab. Pak, siapa namanya Pak? Diri bang, namanya siapa, di mas mana bang? Abang ganteng kali ya? Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Memprawung dari Dinas Desa Kehadiran. Di sini bang yang ingin kami tanyakan, tadi kan apakah kami diberi kesempatan untuk sekarang kita belum dapat kesempatan. Waduh, Jadi yang ditanyakan kami dari mana? Apakah dari Kasat PP, apakah dari Kapolres, apakah dari Camat dan sebagainya? Kan begitu. tepuk tangan dulu nih. Dan nanti saya tanya balik sama Pak Kasat PP. Aja Pak. Kemudian Pak yang kedua, kalau tadi dari KPU menyampaikan masa kerja dinas untuk KPP 1 bulan. Jadi yang ditanyakan kalau untuk Satgas masyarakat, apakah ada masa kerja yang apakah 1 tahun atau berapa bulan? Kemudian yang ketiga ini sudah dihimbauan Pak. Bahwasanya kami sudah di ada pembekalan pada hari ini. Jadi kami berharap bahwasanya bukan hanya untuk hari ini saja. Ke depannya memiliki mohon bimbingan dan arah dua pikiran dari baik itu terhormat Bapak Kasat PP, kemudian dari pihak kepolisian dan barangkali Polri Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mantap. Pertama kali tentang ini Pak ya. SK. Nanti SK nanti mungkin materi itu ada 3. Tadi KPU, saya nanti lalunya dari Kasat PP sendiri. Mungkin nanti akan disampaikan Pak di situ. Ya, kalau nggak disampaikan nanti masalah dan Bapak Kasat nanti saya tegur beliau. Ya kan? Maksudnya. Tadi nomor 2 tentang apa Pak ya? Hah? Oh, masa kerja nanti disampaikan sama sisi ketiga. Ada 3 item. Yang ketiga tadi Pak. Ya baik. Yang nanti kami juga kenapa Bapak di bawah langsung oleh Pak Bupati, kan tadi aturan disampaikan dengan Kemendagri, Perbu. Ya silakan nanti kalau misalnya pun dari pihak-pihak ya, hal ini Kasat PP, kami siap Pak, kami siap membantu Bapak-bapak Mas untuk pelaksanaan tugasnya, apapun itu, ya kita siap. Terjawab Pak. Poin 1, 2 saya bisa jawab. Nanti materi selanjutnya Bapak Ibu, ya. Itu aja. Ada yang lain? Cukup ya, jangan dipaksa Pak. Sesuatu yang dipaksa saya enak. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Jadi jangan dipaksakan. Artinya sampaikan kalau ada yang sampaikan tentang rekam Dimas, ya. Silakan nanti disampaikan. Pun nanti dalam sesi kegiatan hari ini nggak bisa, Bapak Ibu bisa jumpai saya di Polsasa, di ruang Dinas Polsasa. Ataupun mau depan nanti saya punya Dimas di Polsek, saya punya Babin Kamtimas. Kalau ada Babin Kamtimas saya mau pegang masyarakat kan apa? Saya terus sekali 2 kali 3 kali, nggak mau juga saya suruh dalam alun-alun. Saya mau bilang tidak. Saya dari Brimob, saya ulangi untuk bisnis. Itu aja Bapak Ibu sekalian, mohon maaf penyampaian kami yang mungkin kurang pas dan tidak sesuai secara maksimal karena saya bukan alat pemuas, ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan silakan nanti kita mungkin secara pribadi share masyarakat Dimas apapun itu. Itu aja, mohon izin Pak Kasat PP kami sampaikan apabila ada dasar kami. Dan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.